Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian, salam kenal. Saya Nindito dan rekan saya Zen. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai benchmarking instansi pemerintah. Apa itu benchmarking? Benchmarking adalah analisa suatu instansi yang kemudian bisa menjadi acuan pengembangan instansi yang lain. Nah, kita punya dua instansi yang mau di benchmarking nih. Yang pertama dari Kementerian Bappenas dan yang kedua dari Kemenko Marves. Pertama kita bahas Kementerian Bappenas yang nanti akan disampaikan oleh Zen. Gimana Zen? Apa sih yang membuat kamu tertarik untuk membenchmarking Kementerian Bappenas? Sebenarnya ada banyak sih Mas. Sebentar ya, saya share screen dulu Mas. Oke. Oke. Bappenas memiliki sistem perencanaan penganggaran pemantauan terpadu untuk analisa kemiskinan terpadu, Mas. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintahan daerah merupakan faktor kunci dalam pengembangan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bisa menganalisis kemiskinan dan menyusun kebijakan kemiskinan secara inovatif, cepat, akurat, seperti berbasis bukti. Penggunaan sistem ini dapat memanfaatkan data dalam melakukan analisis dalam basis penyusunan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu, monitoring pengembangan daerah secara tepat, cepat dalam rangka percepatan pembangunan kemiskinan untuk mempertajam pembangunan daerah. Nah, overview-nya seperti ini nih Mas, seperti yang ada dalam video berikut ini, yang dinamakan sepakat. Oke, sekarang kita coba bahas yang kedua yaitu Kemenko Marves ya. Aku mau izin share dulu ya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau disingkat Kemenko Marves, itu Kemenko Marves dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang berfokus pada sumber daya maritim dan investasi pembangunan di Indonesia. Nah, aku mau komen dari sisi websitenya nih. Tadi aku sempat buka website dari Kemenko Marves dan ini cukup menarik banget untuk dibahas ya. Coba kita bahas dari pertama penampilannya dulu. Dari penampilannya ketika kita buka website ini, itu langsung tampil seolah-olah ini bukan website pemerintah loh Zen. Coba kita lihat di sini, dibandingin website-website yang mungkin berbasis pemerintahan ya, mungkin pemerintah daerah atau kementerian yang lain, biasanya muncul itu langsung tulisan-tulisan banyak sekali. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan gambar-gambar bergerak yang menurut aku sih ini sangat menarik banget. Jadi orang-orang nggak akan bakal bosen ketika lihat gambar-gambar ini. Selain itu, tampilan dari website ini itu terlihat sangat rapi sekali Zen. Ya, ini minimalis sekali, tapi walaupun minimalis, ternyata di dalamnya ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Ini inovatif banget sih menurutku, inovatif dan kreatif. Dan lagi ini tadi aku cukup kaget, ternyata di sini di informasi ini ada LPSE. Oh iya Mas. Dan yang kedua LHKPN. Oh. Apa LHKPN Mas kalau boleh tahu? Kalau LHKPN itu, ya coba aku bukain. Nah, LHKPN ini adalah untuk laporan tentang kekayaan penyelenggara negara Zen. Di sini kalau kita misalnya kita mau buka, ternyata di sini kita bisa melihat tentang peta kepatuhan dari penyelenggara negara di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jadi dengan adanya tampilan seperti ini menunjukkan bahwa Kemenko Marves mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam hal
pemberantasan anti korupsi gitu. Nah, oke, yang kedua nih Zen. Yang kedua coba kita lihat ke bawah. Nah, jadi Kemenko Marves ini kemarin sempat ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengatasi penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada data sebaran COVID, kemudian data-data dari korban yang terpapar oleh COVID, dari yang positif, aktif, sembuh hingga meninggal. Nah, di sini sih menunjukkan banget bahwa komitmen dari Kemenko Marves dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya lagi Zen, di bawah ini. Nah, di website ini benar-benar luar biasa sekali karena dia sudah memberikan tautan-tautan kepada kementerian-kementerian yang dia mempunyai hubungan langsung dengan Kemenko Marves. Selain itu, bisa dilihat di sini ada aplikasi pesan, yaitu pengelola sistem informasi aspirasi kemaritiman, yaitu merupakan media untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada institusi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Kemenko Marves mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam pelayanan publiknya. Selain itu, yang bikin agak kaget, ini dia juga melampirkan tautan lapor. Jadi lapor itu merupakan layanan aspirasi yang dikelola oleh 3 badan ini, Kantor Staf Presiden, kemudian Kemenpan RB, dan Ombudsman Indonesia. Nah, fungsi dari lapor ini adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau pengaduan terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Kemenko Marves. Itu luar biasa sekali kan, Zen? Oh iya, ya Mas, ternyata aspiratif ya Mas, websitenya Mas. Bisa lah untuk apa? Untuk benchmarking di website kita, di instansi kita Mas. Betul. Nah, terus kalau menurut kamu gimana nih Zen, dari yang sudah kita lihat? Aku mau menunjukkan satu lagi nih Mas. Boleh. Ini nih. Nah, ini Mas, yang tadi Mas yang sistem sepakat. Nah, di sini juga ada aplikasinya Mas di Bappenas ternyata. Dia juga menunjukkan beberapa keunggulan produk dia. Namun kita harus login Mas untuk masuk ke sini, dan saya kayaknya belum punya akun Mas. Oke. Nah, untuk hal ini dia juga menawarkan Mas, ada blog inovasi. Setelah itu bentar. Nah, di sini ada blog informasi Mas, blog informasi tentang pengetahuan tentang sepakat dalam memberantas kemiskinan, pemanfaatan. Nah, ini ada daerah-daerah yang sudah memanfaatkan Mas tentang hal-hal pengentasan kemiskinan, modul pelatihan. Nah, yang paling bagus ini nih Mas. Jadi dia itu ada Regional Knowledge Center, di mana dia itu salah satu basis yang menggabungkan antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah untuk menghubungkan antara aplikasi sepakat ini dengan pemerintah provinsi. Dan dia juga menghasilkan riset-riset kemiskinan, Mas. Riset-riset itu untuk sebagai referensi ke pemerintah dalam mengambil satu kebijakan. Nah, itu yang bagus Mas dari satu sistem Bappenas ini membuat aplikasinya. Sehingga bisa share Mas ke masyarakat bahwa kemiskinan itu nggak hanya diomongin loh, tapi dientasin dengan cara-cara seperti ini. Ada progresnya seperti itu. Ada progresnya seperti itu Mas. Betul sekali. Nah, kira-kira apa sih Mas yang bisa kita simpulkan dari hal ini Mas? Oke, coba menurut kamu gimana Zen? Menurut aku ya Mas, yang pertama itu
kita kan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, Mas, yang di situ kita diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020, Mas. Nah, terbesit dalam pikiran saya, kita menciptakan satu sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam suatu koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Mas. Berdasarkan tugas fungsi Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi semacam regulasi lah, Mas, dari hulu ke hilir, mulai dari awal kebijakan itu dicetuskan sampai sampai jadi satu penetapan kebijakan seperti itu, Mas. Ada lagi, Mas, kira-kira? Kalau menurutku ini ya, dengan aplikasi berbasis website ini sebenarnya dapat difungsikan sebagai media komunikasi secara langsung antara institusi dan masyarakat. Jadi dapat mengoptimalkan kinerja dalam menganalisis dan menyusun kebijakan untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk membuat kebijakan program yang lebih proper dengan konsep 5W, 2H, yaitu what, why, which, where, who, how, dan how much. Seperti itu sih, Zen. Bagus juga ya, Mas, ya. Jadi kita kayak lebih tahu progresnya secara detail ya, Mas, untuk masalah ini. Ya. Nah, kemudian untuk pola komunikasinya nanti bisa digambarkan sih seperti ini, Zen. Nah, dengan pola komunikasi web seperti ini nantinya dapat memunculkan kepercayaan publik, sekaligus kita juga bisa menerapkan nilai-nilai aneka seperti akuntabilitas dan komitmen mutu. Gitu. Oke. Ternyata dari semua ini kita dapat pembelajaran ya, Mas, dari dua instansi ini. Banyak. Ternyata instansi kita juga perlu memperbaiki dan meningkatkan mutunya, kualitas mutu yang di benchmark dari dua instansi tersebut. Betul. Dan yang jelas, Zen, untuk meningkatkan mutu tersebut kita tetap harus semangat dan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kita juga nih. Itu sebagai komitmen kita dalam pengabdian kita kepada negara Indonesia. Oke, teman-teman, demikian diskusi hari ini, diskusi dari kami, saya dan Mas Dito. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat menjalani pandemi ini. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.